Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Tony FS. Setelah hampir 1 minggu off karena sakit ya, dan sekarang alhamdulillah sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan kali ini cerita oleh Mas Pau Sugiono, Jembatan Pesugihan. Beliau sebuah kisah jembatan kampung yang sejak masa lampau dikenal angker, namun berubah jadi teror yang mengincar nyawa setiap orang yang pernah melewatinya akibat efek pesugihan seorang oknum warga kampung tetangga jauh yang memang tersohor di wilayah sini karena hartanya yang berlimpah. Jujur ya, sebenarnya itu penulis ingin mengambil langsung potret jembatan tersebut, tapi setelah menimbang-nimbangnya, maka Mas Pau memilih mengurungkannya karena ini akan menyangkut keselamatan beliau ke depannya. Karena rata-rata untuk foto itu bisa menjadi media penghubung langsung antara kita dengan makhluk gaib yang berada dalam objek foto tersebut. Dan untuk catatannya, nama tokoh dan tempat semuanya disamarkan supaya pengembangan ceritanya lebih mudah dan bebas. Dan saya juga harus berdoa ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Jembatan Pesugihan hanya di Tony FS. Nama kampungnya sebut saja adalah Jengkol Nunduk Selatan, yang merupakan perbatasan langsung antara 2 kecamatan dan 3 desa berbeda, di mana terdapat sebuah sungai yang menjadi batas resmi pemisahnya. Menurut cerita masa lampau, konon kampung saya ini seperti dikelilingi oleh beberapa titik yang aura kemistisannya terbilang sangat angker, baik yang ada di sebelah utara, selatan, timur maupun barat. Terlebih ada beberapa tempat pemakaman umum atau TPU di sebelah utara, timur, dan barat yang memang terbuka bagi warga kampung saya yang meninggal dan warga beberapa kampung tetangga di sekitar sini. Berdasarkan penuturan kakek saya, pada masa lampau ada 3 titik dalam lingkup kampung saya yang melebihi kata angker, karena para penghuni gaibnya bisa dibilang terlampau puas, sebab terusik sedikit saja maka nyawa langsung jadi taruhannya. Pertama, sebelah timur ada sebuah lahan di dekat jembatan yang dibiarkan terbengkalai karena berupa dataran bebatuan cadas, walaupun pada masa sekarang sudah berubah jadi beberapa petak sawah. Mungkin dulunya ditimbun tanah dahulu dengan kedalaman beberapa meter. Kedua, sebelah selatan ada sebuah kebun yang ditumbuhi beberapa pohon buah yang terabaikan, walaupun pada musim berbuah, di mana letaknya tepat di seberang depan rumah saya saat ini yang sudah berdiri beberapa rumah warga. Ketiga, sebelah barat ada sebuah kebun teh milik kakek dari nenek saya, yang pada masa sekarang setengah lahannya sudah dibangun beberapa rumah warga, di mana titik tersebut tepat berada di belakang rumah paman saya saat ini. Sebelah utara kampung saya ada kampung tetangga yang namanya kembar dengan kampung saya, yaitu Jengkol Nunduk. Cuma belakangnya dikasih tambahan utara. Jadi yang tempat saya Jengkol Nunduk Selatan, kalau yang ini Jengkol Nunduk Utara. Khusus sebutan dari warga sekitar sini untuk membedakan keduanya. Sehingga itulah alasannya dikasih tanda baca kurung, karena emang merupakan sebuah tambahan yang tidak resmi. Itulah sebabnya tidak sedikit kasus pengiriman barang yang saling salah alamat karena keliru akibat nama kampungnya sama, di mana yang membedakannya adalah RT atau RW, desa dan kecamatannya. Sementara sebelah selatan kampung saya ada kampung Keloweh yang berbeda desa tapi masih satu kecamatan. Terakhir sebelah timur kampung saya ada kampung Petir yang berbeda desa dan kecamatan, di mana termasuk dalam satu desa dan kecamatan dengan kampung Jengkol Nunduk Utara dan kampung Liangalir.
Pemisah antar kampung di sekitar sini adalah lahan persawahan yang cukup luas dan terkenal subur. Bahkan hasil panen padinya menjadi komoditi andalan sekabupaten, terutama untuk diekspor ke kabupaten lain di Jawa Barat. Walaupun kualitas berasnya bisa dibilang perlahan menurun akibat sistem bertani yang mulai kacau karena mengabaikan metode yang diwariskan para pendahulu. Namun, lahan pertaniannya yang memang subur tetap membuat hasil panen padinya masih bercokol di urutan teratas berdasarkan kualitas. Terlebih ada ancaman yang lebih mematikan, yaitu pembangunan rumah dan pabrik di atas lahan yang subur sekitar wilayah persawahan di sini. Jembatan yang ada di antara dua kampung Jengkol Nunduk ini merupakan penghubung jalan pintas utama yang senantiasa digunakan oleh warga kampung Jengkol Nunduk Selatan dan kampung Kluweh, termasuk warga kampung sekitarnya yang hendak menuju jalur angkot atau angkutan kota atau desa untuk bepergian ke wilayah kota dan sekitarnya seperti ke pasar dan sekolah, sehingga jalur yang sangat aktif dilalui oleh manusia. Dari cerita kakek saya, memang sejak masa penjajahan Belanda pun jembatan tersebut sudah berdiri di sana, walaupun masih berupa sasak, yaitu jembatan yang terbuat dari bambu. Juga sebenarnya kampung Jengkol Nunduk ini asalnya satu, di mana yang di selatan merupakan pusat kampung utama, sedangkan yang di utara mulanya hanya berupa beberapa bangunan gubuk untuk tempat peristirahatan para petani dan menunggui lahan taninya saat malam hari. Namun seiring berjalannya waktu, perlahan mulai berdiri rumah demi rumah sampai terlahirlah sebuah kampung baru. Serta dari cerita paman saya dulu saat ia masih kecil, anak-anak sampai para pemuda kampung Jengkol Nunduk Utara dan kampung Jengkol Nunduk Selatan cukup sering terlibat perselisihan berupa saling ejek, cekcok, sampai berkelahi untuk saling mengklaim mana kampung Jengkol Nunduk yang asli, sehingga akibatnya agak menyulitkan warga di selatan saat hendak lewat ke utara. Malah kadang demi keamanan, tidak sedikit yang lebih memilih dengan memutar lewat kampung petir untuk menjangkau angkutan kota. Bahkan perselisihan itu masih terasa saat penulis masih SMP, yang mana tampak tatapan sinis dari remaja-remaja seumuran saya, layaknya binatang yang siap memangsa burungan yang lewat di depannya. Barulah setelah saya SMK, diiringi perkembangan zaman yang semakin maju dan terbuka, serta remaja-remaja seumuran saya itu udah banyak yang bekerja di perkotaan, sehingga perselisihan itu pun mulai memudar dan menghilang sampai sekarang. Di tengah-tengah dua kampung Jengkol Nunduk ini terpisah oleh cekungan cukup besar, yang mana tepat di tengahnya mengalir sebuah sungai dipenuhi bebatuan cukup besar, hasil lahar letusan gunung pada masa lampau yang sudah mendingin. Karena memang kecamatan saya ini bisa dibilang merupakan ujung kuku dari kaki salah satu gunung di Jawa Barat. Air yang mengisi aliran sungai tersebut terbilang sedang. Hanya saat musim hujan saja volume airnya meningkat dan alirannya cukup deras, sehingga lumayan bahaya untuk dilewati bagi yang menyeberang dengan lompat di atas beberapa bebatuan besar. Oleh karena itu, jembatan ini memang sangatlah vital bagi aktivitas warga, terutama saat musim penghujan tiba. Di pinggiran sungai tersebut terbentang lahan pertanian yang sangat subur, dan tampak beberapa bebatuan besar yang terdapat di beberapa petak sawah warga. Itu seperti menjadi bukit otentik bahwasanya ratusan atau ribuan tahun lalu cekungan tersebut mungkin sebenarnya bekas sebuah sungai raksasa yang sangat lebar dan dalam, di mana sungai yang saat ini mengalir hanyalah sisa-sisa palung kecil yang berada di dasar sungai raksasa tersebut. Mungkin saat pembukaan dan pembuatan lahan persawahan pada masa lampau, beberapa bebatuan yang tersisa itu mustahil dipindahkan pakai tangan kosong maupun alat sederhana lainnya, alias memerlukan bantuan alat berat masa kini, sehingga dibiarkan terpajang seperti saat ini. Kata kakek saya, kalau dulu tempat yang paling angker di sekitar jembatan tersebut adalah lahan bebatuan cadas yang tepat berada di salah satu ujung jembatan. Lahan tersebut sudah sekian lama dibiarkan terbengkalai karena
memang tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Bahkan untuk sekedar membersihkan atau memunguti daun dan ranting yang jatuh di atasnya untuk bahan bakar di tungku pembakaran yang terpajang di setiap dapur warga kala itu. Uniknya, saat paling angker di lahan tersebut bukanlah pada malam hari, namun justru pada pagi hari, terutama saat sedang cerah. Konon, lahan tersebut merupakan tempat berjemur bagi para penghuni gaib kampung saya, terutama bangsa siluman. Makhluk gaib yang berwujud binatang atau setengah binatang, itu siluman, untuk mendapatkan asupan energi berupa vitamin D dari sinar mentari pagi. Lalu bagaimana lahan tersebut bisa dibuka dan diubah menjadi beberapa petak sawah seperti sekarang? Kemungkinan besar pembukaan lahan tersebut untuk dibuat beberapa petak sawah itu terjadi sekitar tahun 1970-an atau 1980-an, yang mana saat itu di Kampung Petir ada seorang kiai yang terkenal oleh berbagai karomah, kesaktian, dan kelebihan di luar nalar lainnya. Sepak terjangnya yang aneh di mata orang awam dan tak bisa dimengerti oleh pikiran orang awam ini persis dengan sosok Kusme, Jawa Timur ya, terlebih hidup di zaman yang sama, sehingga rata-rata warga sekitaran sini sepakat bahwa beliau merupakan seorang wali, seperti halnya Kusme, walaupun bedanya Kusme lebih tersohor seantero Jawa dan daerah lainnya. Menurut cerita warga yang menjadi saksinya kala itu, pada malam tertentu, kiai tersebut memang senantiasa berziarah ke makam keramat yang ada di TPU sebelah barat. Setelah lewat tengah malam, dengan menyusuri pinggiran sungai, sambil membariskan berbagai hewan melata, seperti kodok dan yang lainnya, untuk berjalan mengikuti di belakangnya. Menurut saya, para penghuni gaib di sekitaran kampung saya sejak saat itu mulai agak jinak, sehingga bisa terjadi pembangunan yang menjadi seperti saat ini mungkin memang berkat beliau. Bahkan ada kisah yang sangat menarik dan penuh hikmah, yaitu menurut cerita saat kiai tersebut mengajar ngaji di pondok pesantren. Namun pada saat yang sama, beliau juga sedang masuk ke sebuah lembaga pemasyarakatan atau lapas sekabupaten. Sipir berkata, "Punten ajengan, maaf Pak Kiai, ada keperluan apa ya?" Pak Kiai pun menjawab, "Saya ingin dipenjara." Nah, sipir itu sangat bingung sambil keheranan tentang apa yang harus diperbuatnya. Namun karena dia nggak tahu tentang sepak terjang beliau, maka si sipir menurutinya dengan memasukkannya kiai tersebut ke dalam sebuah sel. Pas keesokan harinya, saat dilihat ternyata kiai tersebut sudah lenyap dari dalam selnya semalam. Akan tetapi, di halaman depan lapas tersebut tertancap sebuah pohon yang kelihatannya baru ditanam tadi malam. Saat ini pohon tersebut sudah tumbuh sangat besar dan rimbun di halaman depan lapas. Bahkan siapapun akan mudah melihatnya, karena memang lokasinya berada di samping salah satu jalan pusat kota kabupaten. Konon, dengan adanya pohon tersebut, maka ilmu kesaktian apapun yang dimiliki oleh para tahanan lapas itu otomatis lenyap, sehingga membuat mereka tidak bisa seenaknya membuat keributan dan kekacauan di dalam penjara dengan adu kesaktian. Sementara itu, sore yang sangat cerah di hari itu sekitar tahun 2001 silam. Sinar mentari sudah tak segarang siang, ditambah hawa yang sejuk seakan membelai kulit, semakin membuat setiap orang tergoda untuk menikmati sensasinya. Pria, wanita maupun tua muda semarak meramaikan sore itu dengan berjejer di pinggir jalan kampung di beberapa titik kerumunan, membuat hati para pedagang keliling mereka indah yang memacu penuh semangatnya untuk menjajakan dagangan karya keterampilan tangannya kepada para calon pembeli. Yang anak-anak sibuk bermain dengan teman-temannya sambil berlarian ke sana kemari tak tentu arah, seolah sedang menjelajah setiap titik lokasi. Sementara yang sudah dewasa sibuk bercengkrama, ngalor ngidul tak tentu arah, sambil mengawasi anak mereka sampai waktu maghrib tiba. Berbeda dengan saya yang santai duduk di kursi ruang tengah menonton kartu kesayangan Scooby-Doo yang tayang setiap hari dari hari Senin sampai Jumat di Antv selama 30 menit dari jam 5 sore sambil memakan cilok goreng yang khusus digoreng sampai kriuk-kriuk ketika dikunyah, yang dilumuri saus kacang pedas
dari tukang dagang langganan yang harga normalnya 1 cilok harganya 200 perak. Namun saat saya membeli dengan uang 1000, selalu dikasih 7 cilok, malah kadang 8 cilok, yang mana jauh berbeda dengan sekarang. Uang 1000 cuma berlaku untuk 1 cilok. Saat saya sedang fokus menonton TV sambil menikmati cilok, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar, yang setelah dilihat ternyata kerumunan emak-emak di pinggir jalan itu dihebohkan oleh sesuatu yang baru saja terjadi tepat di ujung kampung sebelah timur. Seketika kabar itu pun tersebar dengan amat cepat dari mulut ke mulut. Malah ada yang langsung pergi melihat ke lokasi kejadian untuk memastikannya, sehingga akhirnya sampai ke telinga saya. Sore itu, seorang pedagang putu ayu atau sejenis kue kelapa manis dan harum berbentuk tabung yang di dalamnya terdapat semacam selai gula merah yang asalnya dari daerah Jawa, entah habis dari kampung petir atau kampung keleweh, berjalan kaki menjajakan dagangannya di sepanjang jalan dengan suara khas alat pemanas kuehnya yang mirip suara peluit yang terus-terusan ditiup, atau suara hatong, sejenis aksesoris dari bambu yang biasa ditempel di kaki merpati dan akan bersuara ketika terbang bebas di angkasa. Menuju kampung saya dari arah timur tuh penjualnya. Di ujung jalan kampung sebelah timur memang terdapat tanjakan yang cukup curam, sehingga setiap pengemudi kendaraan maupun para pedagang yang memanggul tempat dagangannya harus serba hati-hati saat menaiki tanjakan untuk masuk ke kampung, supaya barang bawaannya tidak jatuh maupun mendadak oleng atau meluncur mundur saat di tengah tanjakan. Selangkah demi selangkah menyusuri jalanan sampai melewati belokan di bawah tanjakan. Namun tepat saat mau menaiki tanjakan tersebut, tiba-tiba dari sebelah kanan ada suara yang memanggil pedagang putu ayu tersebut untuk berhenti, yang setelah dilihat ternyata ada 2 gadis menawan yang berdiri di pinggir jalan. Dia pun berhenti dalam keheranan dan perasaan janggal, karena beberapa langkah sebelum berhenti, mustahil dia tidak melihat 2 orang yang sedang berdiri di pinggir jalan tersebut. Dia pun menepis perasaan tersebut karena berpikir mustahil ada hantu saat sore hari yang cerah, malah mirip masih siang begini, walaupun sudah sekitar pukul 17 lebih 15 menit, hampir setengah 6 sore. "Mang, meser putu ayu, Mang, beli putu ayu." "Beli berapa, Neng?" "Sesuai uang 5.000 saja, Mang." "Oh iya, tunggu sebentar ya, Neng." Harga satu putu ayu saat itu adalah 500 rupiah. Jadi pedagang itu pun membuat 10 putu ayu selama beberapa menit, karena memang harus dimasak dengan uap panas satu persatu. Dan yang sudah masak akan langsung ditaruh di wadah yang sudah disediakan, yang biasanya terbuat dari daun pisang atau semacam kertas. Sementara 2 gadis tadi mendekat dan berdiri di hadapan pedagang itu untuk mengamati proses pembuatannya sambil menunggu pesanan mereka hingga akhirnya selesai dan siap saji dalam wadah. "Silahkan, Neng," kata pedagang. "Makasih, Mang, ini uangnya." "Sama-sama." "Mangga, permisi, kami pamit, Mang," kata gadis itu. 2 gadis itu pun langsung balik badan dan melangkah pergi. Namun setelah beberapa langkah, mereka langsung terbang melayang sambil cekikikan menuju pohon melinjo dekat jembatan. Pohon melinjo itu berada di pojok lahan persawahan bekas bebatuan cadas, tepat di sebelah salah satu ujung jembatan. Pohon tersebut masih berdiri tegak sampai saat ini, walaupun sebelum-sebelumnya sudah banyak warga yang protes kepada pemilik lahan supaya menebang pohon itu karena dianggap terlalu rimbun sehingga menghalangi penerangan area jembatan saat malam hari. Namun pemilik lahan tetap bergeming, paling cuma memotong beberapa ranting bagian bawahnya supaya tidak menghalangi jalan. Entah karena tidak mau atau memang tidak bisa menebangnya. Dan pedagang putu ayu yang menyaksikan kejadian tersebut pun langsung terkesima. Selama beberapa saat dia mematung sambil mulut menganga, dan setelah sadar dia langsung melihat 5 lembar uang kertas 1.000 rupiah di tangannya ternyata sudah berubah menjadi 5 lembar daun melinjo.
Setelah 100% yakin bahwa kejadian yang dialaminya barusan memang nyata, mendadak dia langsung panik sejadi-jadinya dan berlari menaiki tanjakan tersebut sambil berteriak-teriak minta tolong. Setelah sampai di atas tanjakan, warga yang mendengar teriakan itu pun langsung datang untuk mengetahui apa yang terjadi. Setelah beberapa warga berkerumun menghampirinya, lalu pedagang itu pun menceritakan kronologis kejadian yang baru saja dialaminya. Kebanyakan warga yang mendengar cerita tersebut seolah tidak percaya karena merasa mustahil ada hantu di sore hari yang cerah begini. Namun bagi mereka yang sudah mendengar cerita dari para orang tua mengenai kampung ini, langsung memaklumi kejadian tersebut. Beberapa warga berinisiatif memintakan air doa kepada Pak Ustadz, lalu diberikan kepada pedagang tersebut untuk diminum. Setelah diam beristirahat selama beberapa menit, saat merasa sudah cukup tenang, lalu pedagang itu pun mau pamit pulang, namun meminta agar diantarkan melewati area tanjakan tersebut bersama beberapa orang warga, minimal sampai lewat belokan di bawah tanjakan. Para warga lelaki itu pun menuruti permintaannya karena merasa prihatin. Terlebih keputusan pedagang itu memang dirasa tepat karena sebelum gelap datang saat waktu maghrib tiba. Sejak mengalami kejadian tersebut, tukang dagang putu ayu itu langsung tidak pernah menunjukkan batang hidungnya lagi di kampung saya. Walaupun sebelum-sebelumnya dia memang tidak setiap hari menyambangi kampung saya saat dagang berkeliling setiap kampung di wilayah sini, paling cuma 2 atau 3 kali saja dalam seminggu. Namun efeknya, selama beberapa tahun tidak ada satupun pedagang putu ayu yang berani nongol ke kampung saya, karena kabar tersebut sepertinya dengan cepat tersebar luas, khususnya di kalangan para pedagang keliling, sampai muncul isu bahwa kalau ada yang berani dagang putu ayu ke kampung saya, maka otomatis akan dibeli oleh hantu yang diduga merupakan makanan kesukaan mereka, sampai menampakkan diri mereka pada saat hari masih cerah. Padahal menurut saya, kasus tersebut mungkin kebetulan semata, atau memang lagi apes aja. Bisa jadi sebelum berangkat dagang lupa berdoa dulu, atau sedang ngelamun, atau usahanya kurang jujur, atau malah dagangannya mengandung bahan yang tidak sehat alias berbahaya bagi tubuh kalau dimakan. Soalnya menurut kakek dan nenek saya, tidak semua penghuni gaib di sekitaran kampung saya ini usil dan jahat, tapi ada juga yang sifatnya baik, malah menjadi penjaga kampung sekaligus melindungi warganya dari hal-hal yang tidak baik, di mana orang-orang dahulu menyebutnya demit lembur. Konon kalau ada maling yang hendak menyatroni rumah warga, atau ada warga yang bakal menjadi sasaran ilmu hitam seperti santet, teluh dan semacamnya, maka satu malam sebelum peristiwa itu terjadi, demit lembur ini akan datang dalam wujud seekor anjing putih yang menangis hampir semalaman, mirip suara manusia, tepat di depan rumah orang yang menjadi target para pelaku sebagai bentuk peringatan akan terjadinya bala atau musibah bagi para penghuni rumah. Pada akhirnya, setelah bertahun-tahun lamanya, kalau tidak salah ingat, barulah sekitar 2010-an ke atas, mulai ada lagi tukang putu ayu yang menjajakan dagangannya di kampung saya. Itu pun mereka datang siang hari, paling telatnya jam 3 atau jam 4 sore, sebelum waktu petang tiba, sekitar jam 5 sore lebih. Karena konon, kata para orang tua itu, waktu para makhluk halus mulai berani menampakkan dirinya di alam manusia, sampai puncaknya waktu sandikala, yaitu periode setelah sinar matahari berwarna jingga kemerahan yang menandakan akan segera terbenam sampai waktu maghrib habis setelah azan isya berkumandang. Itulah sebabnya baik di Sunda maupun Jawa, orang-orang tua zaman dulu melarang keras siapapun berkeliaran di luar, khususnya anak-anak, terutama setelah memasuki waktu sandekala. Bahkan dalam Islam sendiri dilarang tidur setelah sore dan waktu maghrib. Itulah alasannya waktu maghrib diutamakan untuk beribadah dan mengaji, supaya lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mempertebal pertahanan untuk melindungi diri dari gangguan jin dan makhluk gaib lainnya.
10 tahunan kemudian barulah fakta baru muncul, karena tidak sedikit ojek malam yang enggan mengantar pulang warga kampung saya, meskipun sudah dirayu sampai dipaksa akibat trauma yang mereka alami sebelumnya. Setelah mengantar pulang warga kampung, selalu dalam perjalanan kembali, mereka biasanya memang diganggu di area tanjakan dan belokan tersebut, sehingga muncul kesan kalau para penghuni gaib di sana emang tidak ramah kepada orang luar. Sebab warga kampung memang tidak ada yang menghadapi gangguan se-ekstrim yang dialami pedagang putu ayu dahulu, apalagi di saat hari masih terang. Oleh karena itu saya pun punya kesimpulan, mungkin pada masa lampau ada semacam perjanjian khusus antara para penghuni gaib di sekitaran kampung saya dengan orang yang telah menundukkan mereka, di mana dilarang keras mengganggu warga kampung, kecuali tempat tinggal mereka diusik atau terpaksa disuruh oleh dukun. Pada tahun 2008-an, hari itu siangnya nenek saya makan nasi dengan sambal dan jengkol kesukaannya. Kemudian, sorenya nenek pun merasa sakit perut, sehingga mulai masuk keluar jamban karena mencret. Tak diduga, hal itu berlanjut sampai malam, sehingga dapat dipastikan bahwa nenek menderita muntaber. Melihat keadaan nenek yang sudah sangat lemas akibat kekurangan cairan tubuh, membuat dua paman saya panik, sehingga mereka memutuskan lekas membawa nenek berobat tengah malam itu juga, yang mana tadinya hendak menunggu besok paginya baru berangkat, namun dirasa kondisi sudah darurat, membuat mereka kompak berubah pikiran. Sekitar jam 1 malam, kedua paman saya langsung membawa nenek ke dokter terdekat di kampung lain, yang jaraknya sekitar 3 km dengan sepeda motor. Kakaknya di depan dan adiknya di belakang, sementara nenek di tengah supaya tidak jatuh saat di perjalanan. Mereka pun bergegas menembus keheningan dan pekatnya malam hari dengan dinginnya udara yang terasa menusuk tulang saat orang-orang sedang tidur sambil memakai selimut yang tebal. Setelah berangkat dalam perjalanan, tidak ada aral melintang saat mereka naik motor bertiga sampai tiba di rumah dokter. Nenek pun diperiksa dan diberi resep obat, namun harus dirawat sementara di sana untuk diinfus supaya cairan tubuhnya kembali normal. Setelah diskusi, kedua paman saya itu memutuskan bahwa kakaknya yang menemani nenek dirawat, yang kemungkinan sampai esok pagi atau siang, sementara adiknya pulang untuk menjemput bibi saya nanti pagi supaya gantian menemani nenek dirawat. Terlebih wanita lebih telaten dalam mengurus orang tua sambil membawa beberapa perlengkapan seperlunya. Waktu sudah hampir jam 2 malam, si adik pun melesat mengendarai sepeda motor milik kakaknya menuju rumah untuk lekas tidur dulu sambil menunggu waktu pagi. Sampailah si adik di ujung kampung saya. Setelah melewati belokan, ia pun mengoper kecepatan motor ke gigi 1 untuk mendaki tanjakan sambil terus menambah gas agar secepatnya melewati lokasi tanjakan tersebut, yang memang bikin siapapun yang lewat saat malam merinding hebat karena gelap gulita tanpa penerangan, cuma dari cahaya lampu motor. Sementara di samping kiri TPU, sebelah timur dan di samping kanan persawahan bekas lahan cadas yang dulunya super angker. Saat sedang memacu motornya sampai kecepatan maksimal, tiba-tiba jantung paman terasa mau copot karena motor mendadak berhenti di tengah tanjakan dengan ban belakang yang terus berputar kencang, sementara motor tidak mau jalan seperti tertahan oleh sesuatu. Padahal tidak ada lubang atau apapun yang menghalangi. Hal tersebut membuat paman panik setengah mati sambil terus ngegas motor sampai mentok, tetapi tetap sama aja. Setelah beberapa menit barulah paman mulai sadar dan membaca doa nur buat untuk mengusir gangguan mistis tersebut, sehingga motor pun bisa kembali jalan. Meski dengan nafas tersengal-sengal, akhirnya paman bisa selamat sampai rumah untuk beristirahat dan tidur sampai pagi. Sedangkan terkait insiden di tanjakan tersebut, entah karena paman sejak awal berangkat dari rumah lupa berdoa, terlebih dahulu akibat panik atau tidak permisi ke penghuni gaib yang kebetulan sedang berada di tengah tanjakan dengan sekedar membunyikan klakson sebagai isyarat izin lewat. Yang jelas untungnya paman tidak mengalami gangguan lebih dari itu, apalagi sama sekali tidak ada penampakan yang muncul
untuk memberi teror lebih lanjut. Bersambung dulu ya teman-teman ya. Ini nanti berikutnya akan ceritakan di tahun 2014-an, saat penulis sedang berada di rumah paman, yang mana tanah tempat berdiri rumahnya ini dulunya merupakan kebun teh milik kakek dari nenek penulis yang sangat angker. Seperti apa kisahnya? Nantikan Jembatan Pesugihan bagian 2 hanya di Tony FS. Terima kasih Mas Bau Sugiono dan terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.